terhormat Bapak Bambang Setianto SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kedondong, Bapak dan Ibu Guru serta penjaga dan karyawan SD Negeri Kedondong yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Hari ini adalah acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Esti Anas Wahyuni SPD sebagai calon guru penggerak. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu nikmat kepada kita hari ini sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan acara hari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara ketiga acara inti, dan acara yang keempat adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu Esti yang saya hormati, rekan-rekan guru semuanya dari SD Negeri Kedondong yang saya hormati pula, terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini menjelang sore kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan SD Negeri Kedondong dalam rangka aksi nyata modul budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Terima kasih. Kami selaku yang dituakan di SD Kedondong sangat merespon dan sangat senang sekali, dan guru-guru juga sangat antusias untuk mengikuti acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Semoga nanti dengan adanya kegiatan ini nanti akan mewujudkan atau menghasilkan sesuatu yang positif bagi rekan-rekan semua, dan nanti syukur-syukur dapat dilaksanakan secara rutin. Mungkin lain kali akan dilaksanakan tidak hanya satu sekolah saja, mungkin dari beberapa sekolah di Kecamatan Sukaraja, sehingga dapat Sukaraja dapat mengangkat masalah-masalah yang hubungannya dengan pemahaman atau penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mudah-mudahan acara ini sekali lagi berjalan lancar. Terima kasih pada Bu Esti. Dalam pertemuan yang lebar nanti semuanya akan dijelaskan oleh Bu Esti. Mudah-mudahan acara ini sekali lagi berjalan dengan lancar. Terima kasih pada Bu Esti, terima kasih pada teman-teman. Monggo kita lanjutkan acara ini. Sekian saja dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bapak. Acara selanjutnya yaitu kita akan memasuki kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Esti Anas Wahyuni. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana? Masih semangat untuk melakukan aktivitas hari ini? Semangat, alhamdulillah. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Kedondong luar biasa. Ya, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kedondong, Bapak Bambang Setianto SPD, yang saya hormati Dewan Guru, karyawan, dan penjaga SD Negeri Kedondong. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan limpahan rahmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga pada siang hari ini menjelang sore kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5A, yaitu dalam acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini kaitannya dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 dari SD Negeri Kedondong, Kabupaten Banyumas, yaitu untuk menerapkan atau menyebarkan, membuat aksi nyata materi yang sudah saya peroleh selama saya mengikuti pendidikan CGP, tepatnya di modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu semua, bukan berarti saya itu sudah paham betul tentang budaya positif ini. Saya juga masih belajar, dan saya juga yakin Bapak Ibu semua jauh lebih memahami, jauh lebih paham tentang budaya positif. Tapi tidak ada salahnya nih Bapak Ibu, kita belajar bersama tentang budaya positif. Kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar bersama-sama. Semoga dengan penyebaran pemahaman ini tentang budaya positif, insya Allah mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Ya. Sebelumnya perkenalkan, salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Selamat siang, salam dan bahagia. Ini merupakan ucapan salam yang senantiasa diucapkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Salam dan bahagia. Salam artinya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahagia, kita senantiasa bahagia. Sudah paham ya? Sudah kenal semua dengan saya Stiana Sahyuni, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri Kedondong, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, ini beliau fasilitator dan juga pengajar praktik saya di CGP Angkatan 7 Bapak Ibu. Yang pertama fasilitator beliau Ibu Niki Noberta MPD. Kemudian pengajar praktik yaitu Ibu Yuni Ekawati. Beliau mengajar di SMP Negeri 2 Sokaraja. Itu perkenalan singkat. Tujuan pembelajaran khusus, tujuan penyebaran materi pada hari ini, CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Sudah siap Bapak Ibu semua? Siap untuk belajar bersama? Oke, biar lebih semangat saya ada satu pantun untuk Bapak Ibu. Pohon mangga buahnya lebat, secangkir kopi diminum hangat. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, semoga kita tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu semua, kalau saya mengucapkan SD Negeri Kedondong, angkat tangan kanan dan ucapkan. Kemarin Bu Retno menyampaikan apa Bu Retno? SD Negeri Kedondong is the best ya. Atau yang kedua, angkat tangan
kiri SD Negeri Kedondong luar biasa. Oke, siap Bapak Ibu? Iya, SD Negeri Kedondong is the best. SD Negeri Kedondong luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Kedondong, luar biasa. Semangatnya walaupun sudah siang hari, tetap semangat untuk belajar. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Di kegiatan ini saya akan membagi menjadi 2 sesi Bapak Ibu. Sesi yang pertama yaitu pengantar materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu mungkin yang kemarin sudah diklat IKM ya Bu Atun? Iya, di IKM juga sudah disampaikan ya filosofinya, betul. Kemudian kita juga sedang mulai mengerjakan PMM ya. Di PMM juga ada filosofinya, pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro ini nantinya dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah maupun di lingkungan kelas kita Bapak Ibu. Kita ingat kembali, kita review kembali, mengingat apa saja filosofi dari pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Dasar pendidikan adalah menuntun. Ya. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kemudian kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, tugas kita sebagai pendidik menuntun, berkolaborasi dengan peserta didik, menumbuhkan rasa bagaimana peserta didik itu bisa kreatif, inovatif, bernalar kritis. Tugas kita menuntun, mengarahkan ke hal-hal yang positif. Nah, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, menuntun itu ada 3 yang dikenal dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama apa nggih Bapak Ibu? Betul, Ingarso Sungtulodo. Yang kedua, Ingmatio Mangunkarso. Yang ketiga, iya, betul. Ada yang tahu Bapak Ibu makna dari Ingarso Sungtulodo? Bu Sutarmi, apa ya? Makna dari Ingarso Sungtulodo, kita sebagai guru di depan memberi contoh. Betul, betul sekali. Pintar. Tepuk tangan untuk Bu Tarmi. Luar biasa ya. Di depan kita memberikan contoh Bapak Ibu. Contohkanlah hal-hal yang baik kepada anak didik kita, kepada murid-murid kita. Karena kita ketahui anak-anak itu merupakan pencontoh ulung. Kenapa pencontoh ulung? Dia akan meniru apa yang kita lakukan, baik perbuatan, baik itu ucapan. Dengan mudahnya anak-anak itu akan meniru. Maka agar anak-anak itu bisa meniru hal-hal yang baik, berikanlah contoh yang baik Bapak Ibu. Dari perbuatan, tutur kata, berikan contoh yang baik. Kemudian hal-hal yang baik berikanlah. Saya percaya dan yakin SD Negeri Kedondong guru-gurunya sudah mampu memberikan contoh yang baik. Terus tingkatkan dan pertahankan agar nanti anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Ingmatio Mangunkarso. Apa arti Ingmatio Mangunkarso Bapak Ibu? Di tengah memberikan bimbingan. Betul, di tengah berikanlah bimbingan. Baik itu hal-hal yang
positif tentunya, beri bimbingan melalui apa? Pembelajaran, melalui pembiasaan. Kemudian yang ketiga, Tudwuri Handayani. Di belakang apa? Betul sekali, di belakang memberikan dorongan. Nah, dari trilogi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, trilogi ini memiliki tujuan, Bapak Ibu, mulia sekali tujuannya, yaitu mengantarkan anak-anak kita menuju keselamatan dan juga kebahagiaan. Kebahagiaan sebagai apa? Sebagai manusia dan juga anggota masyarakat yang setinggi-tingginya. Masya Allah ya. Ki Hajar Dewantoro memberikan tujuan lewat trilogi ini yang menuntun anak-anak kita. Kemudian dasar pendidikan, bahwa anak itu memiliki kodratnya, yaitu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batinnya tidak tergantung kepada orang lain, mandiri, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Nah, melalui pendidikan dan pengajaran inilah yang mampunya nantinya memberikan dasar-dasar, memberikan penguatan-penguatan agar nantinya anak-anak kita itu punya kekuatan untuk berdiri sendiri melalui pembelajaran tentunya, melalui pembiasaan tentunya. Dengan pembelajaran, pembiasaan nanti akan menumbuhkan kekuatan sendiri. Nah, kekuatan sendiri inilah yang nantinya akan anak-anak kita gunakan sebagai bekal mereka di masa depan. Bapak Ibu, untuk yang kedua, kodrat anak. Kodrat anak tadi merdeka, yang kedua bermain. Anak-anak kita adalah anak-anak di mana fasenya itu fase bermain, dolanan, cara membayar masih, hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Kita diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu. Petani itu menanam dengan penuh ketelatenan, keuletan, pantang menyerah, berusaha dengan berbagai cara agar bagaimana tumbuh jagung itu hasilnya baik. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita berikan bagaimana nantinya anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, berkarakter, berprofil pelajar Pancasila, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang kritis tentunya. Dengan memperbaiki apanya, Bapak Ibu? Memperbaiki lakunya, memperbaiki pola pikirnya, kemudian kita memeliharanya dengan kasih sayang, dengan menuntun, ya. Kemudian kita memberi pupuk. Nah, kita beri pupuk bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang guru di anak-anak kita. Bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita dalam mungkin ada permasalahan yang dihadapi, baik itu di sekolah atau mungkin ada permasalahan dengan teman dan keluarga. Nah, tugas kita yaitu seperti tugasnya petani. Petani menghasilkan tanaman yang baik kalau kita menghasilkan anak-anak didik yang luar biasa. Kemudian relevansi filosofi pendidikan, di mana ada pesan kunci. Maksud pendidikan itu menuntun adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Di sini memiliki relevansi, Bapak Ibu, atau hubungan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, menuntun jika diterapkan di masa sekarang di abad 21. Menuntun itu artinya kita berkolaborasi, kolaborasi dengan anak-anak kita,
Kemudian yang kedua, melatih anak kita berpikir kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, dan juga inovatif. Nah, dengan tujuan selamat dan bahagia di abad 21 ini, yaitu well-being. Artinya, anak didik kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang selaras, seimbang, selamat, dan juga bahagia. Gitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, guru dan murid berkolaborasi, menginisiasi, menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran, baik itu spiritual, intelektual, dan sosial, untuk mencapai keselamatan bahagia sebagai manusia. Siswa dan guru Merdeka Belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Ngakan Putus Suarjana, pengawas Dinas Pendidikan Karangasembali. Itu yang disampaikan Bapak Ibu. Maka mari Bapak Ibu semua, konsep-konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro kita terapkan Bapak Ibu. Kita seorang pendidik. Yang kita hadapi itu anak-anak kita yang nantinya akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa. Bukan hanya asal mentransfer ilmu Bapak Ibu. Ibarat kata ilmu bisa saja diperoleh anak-anak itu dengan membaca sendiri, melihat internet, di YouTube, ataupun pengalaman sendiri. Bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi pembentukan karakter anak-anak itu sangat penting Bapak Ibu. Dengan menggunakan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro akan memberikan manfaat untuk kita semua sebagai seorang pendidik. Ya, Bapak Ibu, itu tadi yang saya sampaikan untuk filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke sesi yang kedua, apakah ada yang ingin disampaikan kaitannya dengan materi yang saya sampaikan tadi tentang konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro? Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu, pertanyaan atau pernyataan? Ya, siapa? Oh, Bu Atul. Ya, silakan Bu Atul. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Esti. Di sini saya akan memberikan sedikit pernyataan dari hasil pemahaman materi yang sudah diberikan oleh Bu Esti. Setelah tadi saya mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bu Esti tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya memahami pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, di mana pendidikan itu harus berpihak pada anak, dan pendidikan itu bertujuan menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Nah, Betul sekali Bu Atul. di sini ada 3 pemahaman. Yang pertama yaitu saya harus membenahi diri, mulai dari diri saya, bahwa seorang pendidik itu bertugas hanya menuntun dalam proses tumbuhnya anak. Menuntun itu saya artikan memberikan teladan, bimbingan, arahan, dan dorongan pada anak agar mampu mengembangkan fitrah yang dibawanya, yaitu potensi, minat, dan bakat. Sedangkan pendidik itu adalah pamo yang bertugas untuk momong anak agar menjadi manusia merdeka secara lahir dan batin. Pemahaman yang kedua yaitu saya semakin memahami bahwa dalam pendidikan harus memperhatikan
kodrat alam dan kodrat zaman. Dan untuk yang ketiga, saya juga memahami tadi makna dari semboyan pendidikan Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkaso, dan Tutmuri Handayani, sehingga mampu merubah pemikiran tentang pendidikan yang awalnya hanya sekedar mentransfer pengetahuan kepada anak, berubah menjadi proses menuntun anak pada keselamatan dan kebahagiaan baik secara lahir batin menjadi manusia merdeka. Demikian pernyataan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk perusahaan penjuru hebat. Ini calon CGB selanjutnya kita doakan ya Bapak Ibu. Iya, ternyata dari yang saya sampaikan, Bu Arthur sudah bisa merefleksikan dirinya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Masya Allah, sudah langsung keluar ide-idenya, refleksi dirinya, membawa sisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, sebelum kita belajar bersama tentang ketujuh budaya positif, sekarang saya ingin tanya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan jika saya menyampaikan kata budaya positif? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Ada yang tahu? Yang kaitannya dengan budaya positif? Apa, Bu Bibi? Iya, budaya positif itu kebiasaan yang ada di lingkungan kita, seperti di sekolah misalnya. Untuk siswa dibiasakan budaya positif, misalnya contohnya ketika berangkat sekolah senyum, salam sapa, seperti itu. Terus sebelum kita pembelajaran berdoa terlebih dahulu dan sebagainya. Terima kasih Bu Wiwi, pemahamannya Bu Wiwi sudah paham sekali tentang budaya positif. Betul, budaya positif yang ada di sekolah kita, ya tadi contohnya sudah disampaikan oleh Bu Wiwi. Betul, salam, sapa, kemudian antri dalam baris sebelum masuk kelas, itu merupakan contoh-contoh budaya positif. Bapak Ibu, mengapa sih kita di sekolah itu perlu adanya budaya positif? Penting apa tidak budaya positif di sekolah itu Bapak Ibu? Ya betul, penting sekali. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Bapak Ibu, ini dari kebiasaan, ya, dari yang tadi disampaikan Bu Wiwi, bisa tercipta SD Negeri Kedondong dengan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan. Itu terciptanya itu karena adanya kolaborasi apa tidak Bapak Ibu? Ada kerjasama dari siapa saja Bapak Ibu? Oh iya, betul sekali, dari siswanya, gurunya, penjaganya, masyarakatnya, artinya seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah saling berkolaborasi. Dengan karakter-karakter yang baik ditumbuhkan, terciptalah pembiasaan yang baik. Dari pembiasaan yang baik, terciptalah budaya positif di sekolah kita. Di sekolah kita sudah banyak sekali budaya positifnya. Oke, Bapak Ibu, setiap pagi bersalaman, itu sudah pembiasaan, lahir budaya positif. Oh, dengan bertemu teman, bertemu orang, bisa melatih anak-anak kita untuk berjabat tangan, mengucap salam, senyum. Kemudian seperti Pak Diki, guru olahraga, sebelum mulai olahraga kira-kira 5-10 menit, anak-anak dibiasakan membersihkan lingkungan
lingkungan yang ada di sekolah kita. Kemudian anak-anak dengan sadar membuang ke tempat sampah. Itu juga merupakan budaya positif, kesadaran anak-anak untuk menjaga lingkungan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini contoh budaya positif yang sudah saya coba terapkan di kelas, Bapak Ibu. Ya, contohnya piket bersama juga sudah, Bapak Ibu juga sudah melaksanakan. Nah, saya di kelas 5 sedang mencoba mengadakan budaya positif, yaitu dengan mengadakan bank sampah secara kecil-kecilan dulu, Bapak Ibu. Bank sampahnya ya sudah diberi nama Bank Sampah Sampul Jaki. Sampah kumpul jadi rezeki. Ternyata dari pembiasaan ini, Bapak Ibu, saya menemukan sesuatu yang menurut saya itu luar biasa, Bapak Ibu. Setelah saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, membuat program bank sampah, dari hal yang kecil, Bapak Ibu, sampah saja. Yang tadinya anak-anak itu buang sampah sembarangan, kotor, berserakan di mana-mana, saya adakan bank sampah. Ada anak yang dengan sadar habis jajan mencuci bekas botol plastik teh, ya, minumannya dicuci, dimasukkan ke dalam kantong sampah. Nah, kemudian bahkan ada Bu, pas jam istirahat, Bu, saya mau ke kelas yang lain ya Bu, emang ada botol plastik, mau saya ambil ya Bu, saya masukkan bank sampah biar lingkungan kita bersih. Nah, itu Bapak Ibu, dari hal yang kecil memberikan manfaat, pemahaman kepada anak-anak kita yang membekas di hati dan di pikiran mereka. Dengan pembelajaran di sekolah, mudah-mudahan anak-anak bisa menerapkannya di lingkungan sekitarnya. Itu merupakan salah satu budaya positif di kelas saya. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini perlu kita pahami, Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang prinsip pembelajaran harus berdiferensiasi, di mana guru harus melihat keunikan bakat dari masing-masing siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita sebagai guru harus melihat anak-anak kita itu unik, berbakat. Jangan hanya terfokus di segi akademiknya. Bocah si nilainya 0 baik, bocah muda teman, ya jangan seperti itu, Bapak Ibu. Anak-anak punya bakatnya sendiri, kemampuannya sendiri. Kita tinggal menuntun. Wajar kita sebagai guru kadang merasakan apa yang sudah kita sampaikan, ternyata anak-anak kok hasilnya kurang baik, kurang maksimal. Jangan berputus asa, Bapak Ibu. Anak itu punya keunikannya. Tugas kita gali keunikannya, gali bakatnya, kembangkan, ya Bapak Ibu. Karena untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, agar Bapak Ibu paham paradigma tentang perubahan itu, coba sekarang kita akan adakan permainan bersama, Bapak Ibu. Saya akan membagi 2 kelompok ini, cari pasangan dengan teman sebelahnya boleh, dengan yang di belakang boleh, ya. Nanti Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu tak angkat tangan Bapak Ibu, bayangkan bahwa yang ada di kepala tangan Bapak Ibu itu sesuatu yang berharga, Bapak Ibu. Mungkin itu uang, mungkin makanan, mungkin berlian, perhiasan dan lain sebagainya. Bapak Ibu pegang erat. Nah, teman yang di sebelahnya ingin mengambil sesuatu yang ada di tangan Bapak Ibu dengan membujuk, dengan merayu, berusaha agar kepala tangan Bapak Ibu itu terbuka. Nah, coba apakah bujukan rayuan itu akan berhasil membuka kepala tangan Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu, 5 detik dicoba berpasangan. Yuk, kepal, kakak. Nah, coba dirayu Pak Sahrul, Pak Ridwan bisa terbuka apa tidak? Ya, di sini dulu. Ya, coba.
Mobil kuncinya. Terpikir masih belum. Wah, oke. Ya, oke Bapak Ibu, cukup ya permainannya ya. Oke, sekarang saya tanya. Ada yang tangannya berhasil dibuka oleh temannya? Oh, ada Bu Wiwi. Oh, Bu Wiwi terbujuk sama Bu Hani. Oke. Pak Ridwan, Pak Sahrul silakan maju ke depan. Saya ingin tanya antara Pak Ridwan dan Pak Sahrul. Coba Pak Ridwan, Pak Sahrul, tadi siapa yang membuka kepalan tangannya? Pak Ridwan. Oh, Pak Ridwan. Pak Ridwan tadi terbuka kepalan tangannya oleh Pak Sahrul? Terbuka. Kenapa Pak Ridwan bisa terbujuk oleh Pak Sahrul? Diiming-imingi uang 1 juta. Oh, diiming-imingi uang 1 juta. Kenapa kok mau? Butuh uang kah? Pastinya betul sekali. Oh iya, Pak Ridwan terbuka. Kalau Pak Sahrul bagaimana Pak Sahrul? Ya, tangan saya belum terbuka. Oh, belum terbuka. Masih kekeh dengan pendiriannya? Tidak terbuka. Tidak terbujuk? Tadi saya lihat ada mobil. Karena apa yang berada di genggaman saya itu harganya lebih dari Oh, lebih dari mobil ya. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Ridwan dan Pak Sahrul. Iya, Bapak Ibu, ternyata ada yang berhasil terbuka dan yang ada yang tidak mau. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu, terbuka atau tertutupnya kepalan tangan kita yang menentukan siapa? Siapa Bu Tami? Diri sendiri. Yang menentukan diri sendiri. Betul Bu Tami? Betul? Iya, seperti itu Pak. Pak Ridwan dikasih mobil nggak mau. Iya, betul sekali. Membuka dan menutupnya tangan kita adalah tergantung pada kontrolnya diri sendiri. Betul. Ini sejalan dengan Bapak Ibu teori kontrol. Kita perhatikan perubahan paradigma teori kontrol. Sekarang kita lihat ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Kita kadang berpikir kita punya peranan mengontrol murid-murid kita. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Kenapa bisa dikatakan tidak? Sekarang perhatikan. Mengontrol murid di kelas kita misalnya. Ada anak yang melakukan kesalahan, perbuatan kurang baik. Ya. Kemudian kita sebagai guru ya memberikan nasihat, jangan melakukan itu, seperti ini akibatnya. Nah, dari apa yang kita berikan ke anak tersebut, ternyata beberapa hari kemudian anak tersebut mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Itu bukan kontrol dari kita Bapak Ibu, itu kontrol dari anak. Kenapa? Tadi yang disampaikan, kontrol diri kita itu berada di diri kita sendiri. Artinya pada saat itu anak membuka kontrol diri anak untuk menerima masukan dari guru. Tapi bukan guru yang mengontrol, anaklah yang mengontrol. Seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Bisa saja itu karena ada unsur atau ada motivasi sendiri. Motivasi ekstrinsiknya, bisa dari ekstrinsik dan intrinsiknya. Intrinsik coba, contoh, aku mau menerima masukan dari Bu Tami biar aku seperti ini. Sudah tidak perlu aku menerima masukan Bu Tami, nggak pengaruh apa-apa, itu ekstrinsik. Ya, sehingga ilusi kita berpikiran kadang kita bisa mengontrol anak-anak kita, ternyata tidak Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, orang dewasa kadang berpikir kita mengkritik orang, membuat orang itu merasa bersalah, bisa menguatkan karakter orang tersebut. Ternyata juga tidak Bapak Ibu. Justru dari kritikan, kemudian dari kita membuat orang itu merasa bersalah, orang tersebut akan mengalami kegagalan. Betul apa Bu Tami? Tadi menyampaikan? Betul sekali, justru akan bisa menjadi
sebenarnya ilusi Bapak Ibu. Penguatan positif efektif. Kita memberikan penguatan kepada anak, ya, motivasi dikuatkan. Nah, ternyata jika diterapkan dalam jangka waktu yang panjang, memberikan efek yang kurang baik Bapak Ibu. Bisa ke arah yang negatif. Artinya apa? Anak mau melakukan sesuatu kalau dikuatkan dulu oleh gurunya. Dia tidak mau melakukan kalau tidak ada penguatan. Ya, itu yang disebut dengan ilusi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu ilusi. Kita orang dewasa tidak punya hak untuk memaksakan kehendak kepada anak-anak didik kita atau anak-anak kita. Karena apa? Sama halnya, jika kita memaksakan kehendak kepada anak-anak kita dalam jangka waktu yang lama, seperti yang disampaikan oleh Bu Tami, apa-apa dipaksa, apa-apa harus. Padahal orang dewasa berpikir dengan memaksa anak itu jadi mau, tetapi memberikan efek yang kurang baik. Bisa juga menyebabkan dendam, menimbulkan hubungan yang kurang harmonis, kurang menyenangkan. Itulah ilusi Bapak Ibu, ilusi kontrol. Nah, sekarang kita harus bisa merubah Bapak Ibu. Dari stimulus respon kita rubah menjadi teori kontrol Bapak Ibu. Pilihan. Kita mencoba yang pertama mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Tetapi kitalah yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita melihat orang lain. Jangan kita menginginkan orang lain yang memahami kita, tapi cobalah kita yang memahami. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak melakukan sesuatu langsung dicap salah. Tapi jangan Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Anak melakukan sesuatu kesalahan, pasti anak punya tujuannya. Gali, komunikasikan dengan anak. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Oh tidak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, dibujuk tidak mau dipaksa. Nah, jangan ya Bapak Ibu, berkolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Oh, anak-anak, alternatifnya baiknya seperti ini, nanti baiknya seperti ini, kamu akan merasakan akibatnya seperti ini. Komunikasikan dengan anak kita. Kemudian kalau stimulus respon, model berpikir menang kalah. Ya, anak yang melakukan kesalahan itu yang kalah. Kita yang memberikan masukan, kita yang menang. Itu pada stimulus respon. Tapi kalau pada teori kontrol, model berpikir menang-menang atau win-win solution. Tidak ada yang kalah, ya, tapi menang-menang. Artinya apa? Anak melakukan kesalahan, kita berikan masukan. Ya, kemudian kita bangun komunikasi. Anak-anak tanya, kenapa kok bisa melakukan seperti itu? Kemudian anak-anak bisa mencari sendiri jawabannya. Anak menemukan jawaban, kita memberikan arahan. Itu yang disebut dengan menang-menang atau win-win solution. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, Bapak Ibu. Nah, ini ada kata-kata kerja nih dari Stephen R. Covey, ya, bisa dilihat, bisa dibaca. Bapak Ibu, bila ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Dan seterusnya Bapak Ibu, monggo untuk diresapi. Ya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Teori kontrol Bapak Ibu. Kita yang mengontrol diri kita sendiri. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, terima kasih. Sekarang kita belajar disiplin positif. Ya. Di pembelajaran Bapak Ibu, di keseharian kita, kita mengenal dua pembelajaran. Ada yang berpusat pada anak dan juga pembelajaran yang berpusat pada guru. Bapak Ibu tahu bedanya? Pembelajaran yang berpusat pada anak itu bagaimana, yang berpusat pada guru itu bagaimana?
Ada yang tahu? Oh, Bu Wiwi, silakan. Terima kasih Bu Esti. Menurut saya pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu murid bebas memilih atau menentukan sendiri dalam menyampaikan tugas dari guru berupa misalnya berupa tulisan, atau mungkin bisa juga dengan voice note, atau mungkin juga dengan PowerPoint ya. Jadi pembelajaran berpusat pada siswa ini kita ketahui bahwa sebuah proses mendorong siswa untuk agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Sedangkan kalau pembelajaran berpusat pada guru, biasanya menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber pembelajaran. Dalam hal ini, murid di kelas hanya memperoleh bahan pelajaran yang berasal dari guru saja, yang biasanya siswa itu menjadi pasif. Oh iya. Terima kasih Bu Wiwi, betul sekali. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru, betul ya. Siswa berarti subjeknya itu siswa. Ya, kita harus pembelajarannya yang betul berpusat pada guru atau siswa, Bapak Ibu, yang lebih tepatnya. Berpusat pada siswa atau guru? Betul, berpusat pada siswa. Jangan guru yang mendominasi di pembelajaran. Nah, kaitannya dengan pembelajaran tadi ada disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apa makna disiplin, Bapak Ibu? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terkadang dengan disiplin itu menjadi beban, ya apa tidak? Pelanggaran kalau kaitannya dengan disiplin. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, tujuan disiplin itu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai mereka, hargai untuk mencapai tujuan yang mulia. Disiplin menurut Dian Gosen ya menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Kemudian berasal dari kata yang sama disiplin, murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu tersebut. Ya, terbangun adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini disiplin positif Bapak Ibu. Merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan juga ancaman. Dengan praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Kemudian penerapannya, murid diajarkan memahami konsekuensinya ya atas perbuatan yang mereka lakukan. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ada ancaman, paksaan dan juga hukuman. Nah, ini dari disiplin positif tersebut sesuai nantinya melahirkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu salah satunya profil pelajar Pancasila. Sudah paham ya Bapak Ibu? Dari beriman, berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, nalar kritis dan kreatif. Nah, ada pertanyaan yang kedua? Ada. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Anak-anak kita melakukan perbuatan itu ternyata ada motivasinya, ada yang mempengaruhinya, penyebabnya. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan, kita lihat Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, melakukan disiplin tetapi karena alasan takut dihukum, mendapatkan hukuman. Apa yang harus saya lakukan? Kok bisa saya dihukum? Saya takut untuk dihukum. Maka
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak itu sering melakukannya. Seperti itu apa tidak Bapak Ibu? Di kelas Bapak Ibu seperti itu? Iya, ada yang bisa menceritakan mungkin di kelas Bapak Ibu ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu mau melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Di kelasnya Bu Tarmi ada? Pernah? Tidak. Iya, alhamdulillah. Biasanya kalau anak-anak yang melakukan sesuatu itu karena melakukan disiplin karena ia takut dihukum, ia akan mengatakan beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaannya apa? Yang pertama, satu saja Bapak Ibu. Apa akibat yang saya terima apabila saya tidak melakukan itu? Nah, contohnya memakai masker. Di sekolah anak-anak memakai masker. Dia tidak memakai masker sendiri. Kemudian ditegur oleh gurunya. Hari berikutnya ia baru mau memakai masker karena takut ditegur oleh guru. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik karena dorongan dari luar. Kemudian mendapatkan penghargaan atau imbalan orang lain, melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Mau berdisiplin karena mau mendapatkan sesuatu dari gurunya. Itu juga motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan kita tumbuhkan, kita kembangkan pada anak-anak didik kita. Ya, murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ia meyakini, oh ternyata nilai-nilai yang saya yakini, yang saya lakukan, saya percaya itu membawa kebaikan untuk saya. Contoh memakai helm, ya. Contoh pada saat berada di jalan raya kita pakai helm. Nah, saya pakai helm karena takut terjadi sesuatu untuk melindungi diri saya. Itulah nilai kebajikan yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Ini yang akan kita kembangkan pada anak didik kita. Nah, ini hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Ada sebuah permasalahan, dilihat Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dan kursinya. Secara tiba-tiba menjadi gegap. Dan berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa. Melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak, betul sekali. Mengapa Bapak Ibu? Karena oh iya betul Pak Utami, dengan apa yang dilakukan Pak Seno itu sama saja merendahkan muridnya. Kasihan ya Bu Tarmi sudah gugup kok malah dia mendapatkan tadi suruh maju. Nah, kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva hukuman atau konsekuensi? Yuk, mendapat hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul sekali Bapak Ibu. Nah, karena kita pelajari ada 3 jenis, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah Bapak Ibu, hukuman itu bersifat tidak terencana, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kemudian guru memonitor murid. Ini kita pahami hukuman dan konsekuensi. Dan yang ketiga ada yang namanya restitusi nih Bapak Ibu. Restitusi itu menciptakan kondisi di mana bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka.
berkolaborasi, mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi. Kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka menjadi tujuan utama. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kita pahami. Mencatat 100 kali. Dan di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau restitusi Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat hadir di sekolah, hukuman. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Dari hukuman-hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu bisa membedakannya. Nah, bentuk program kebajikan Bapak Ibu, apresiasinya beri pengakuan secara khusus kepada anak kita, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, dan pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Contohnya ini Bapak Ibu, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, ini nilai kebajikannya. Situasinya pada saat anak menolong murid, terus saya menghargai. Kemudian nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, ya, terima kasih. Nah, bukannya. Kemudian nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Nah, situasinya pada saat kamu memungut ya kertas yang berserakan itu di lantai. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian kita pahami dihukum karena oleh penghargaan. Seringkali kita memberikan penghargaan. Nah, detail di budaya positif ini bisa dihukum oleh penghargaan. Ya, saat berulang kali kita memberikan hadiah kepada anak. Ya, kemudian anak berperilaku tanggung jawab. Namun sekalinya kita tidak memberikan hadiah, anak tidak tanggung jawab. Itulah yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, pengaruh penghargaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, penghargaan ternyata bisa menurunkan kualitas Bapak Ibu. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu bisa menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, motivasi dari dalam diri ini. Boleh kita memberikan penghargaan, ya, tapi kalau penghargaan itu terus dilakukan, telah bisa membawa pengaruh dan jangka panjangnya, Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan tematik kebutuhan dasar manusia, ya. Tadi kita sudah sampai dengan tadi pemenuhan konsekuensinya. Sekarang Bapak Ibu, kita pahami yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama apa? Kebutuhan bertahan hidupnya. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Anak-anak kita itu kebutuhan bertahan hidup ada. Contoh, terkadang anak-anak melakukan sesuatu karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Contoh, ya, dia di sana kesehatan rumah dan makanan. Misal di rumah dia tidak pernah disediakan sarapan oleh ibunya. Nah, begitu sampai di sekolah ada temannya yang sedang jajan, diminta, langsung diambil. Temannya melapor kepada gurunya, Bu, si A ambil jajan saya. Nah, ternyata setelah kita melakukan pendekatan, tujuan yang dilakukan anak itu ternyata kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di rumah, sehingga melakukan hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Kemudian yang keempat, kebebasan. Ternyata anak-anak kita itu butuh yang namanya kebebasan, kemandirian, otonomi. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak,
suka mencoba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal yang menarik. Ini anak-anak kita Bapak Ibu, bebas semuanya ya, bermain, kemudian pada saat di kelas menari-lari seperti itu, karena mereka menginginkan kebebasan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, kemudian tertawa. Iya itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang kelima tentang posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Kita akan pahami Bapak Ibu, di manakah posisi kita saat ini? Ya, kita refleksikan Bapak Ibu, di mana posisi kita. Di situ ada beberapa posisi kontrol Bapak Ibu. 5. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Nah Bapak Ibu, berada di posisi manakah Bapak Ibu saat ini? Saya tidak akan menjelaskan hukum itu bagaimana, pembuat merasa bersalah bagaimana. Bapak Ibu pernah tidak melakukan hukuman kepada anak-anak? Pernah. Pernah kita membuat anak-anak kita merasa bersalah? Pernah. Teman? Pernah. Pemantau dan manajer. Sekarang lihat Bapak Ibu, ada kasusnya sama. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jika Bapak Ibu berada di posisi penghukum, Bapak Ibu akan memberikan hukuman kepada anak kita. Ayo, lari 100 kali di halaman sekolah, atau 10 kali muter, atau bersihkan WC setelah selesai upacara. Berarti itu sebagai posisi apa? Penghukum. Kemudian yang kedua, berapa kali Ibu harus menasehati kamu nak? Kamu selalu saja lupa memakai topi. Maumu apa? Nah, iya. Berarti itu posisi apa itu? Membuat anak merasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga, ayo dong patuhi peraturan sekolah. Yang lain ya, yang lain sudah, lain kali jangan lagi ya. Itu berarti sebagai posisi apa? Teman, jangan diulangi lagi ya, besok harus lebih baik. Nah, kemudian monitor atau pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu akan saya beri sanksi. Nah, di situ sebagai apa Bapak Ibu posisinya? Pemantau, betul. Nah, monitor atau pemantau. Pernahkah sudah ada di posisi itu Bapak Ibu? Lebih sering yang mana Bapak Ibu? Penghukum. Oke. Lanjut. Ini Bapak Ibu yang kelima. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Posisi apa Bapak Ibu? Manajer. Nah, yang paling baik Bapak Ibu dari kelima posisi itu yang mana? Manajer. Dan apanya? Tak mengapa kita pernah melakukan kesalahan. Seringkali kita menjadikan posisi kita sebagai penghukum. Ya boleh Bapak Ibu sesekali, tapi lebih tepatnya Bapak Ibu belajar berlatih untuk menjadi manajer. Paham Bapak Ibu tentang posisi kontrol? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Ayo Bapak Ibu, mari belajar menentukan posisi kontrol yang tepat. Coba, siapa yang bisa menjawab? Patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah,
selalu pasti selalu terakhir selesai. Coba posisi apa itu Bapak Ibu? Posisi apa Bu Tami? Coba Bu Tami, posisi apa itu menurut Bu Tami? Menurut saya penghukum. Ya, yang lain? Ada yang merasa bersalah, ada yang menghukum. Jawabannya adalah posisinya seperti apa? Penghukum. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Tami. Posisinya penghukum. Awas kalau tidak nanti kalau saya beri hukuman. Nah, yang selanjutnya. Coba, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Coba, sebagai apa? Posisinya Bu Haryati sebagai apa? Merasa bersalah. Betul, coba. Yang lain? Ada? Membuat merasa bersalah. Dan kita lihat jawabannya. Betul sekali, pintar. Tepuk tangan. Membuat merasa bersalah. Sekarang selanjutnya. Ayo bantulah demi Bapaknya. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Apa coba, Belen? Posisinya sebagai teman. Sebagai apa Pak Diki? Teman. Iya, Pak Diki sebagai teman ini seringkali memposisikan dengan anak-anak itu sebagai teman. Dekat sekali dengan anak-anak. Nah, jawabannya betul. Tepuk tangan. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Coba posisi apa? Betul sekali, Bu Tami, hebat sekali. Sebagai betul sekali manajer. Nah, benar ya Bapak Ibu untuk memposisikan diri kita sebagai manajer. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Masih, oke. Terus selanjutnya, nah kita belajar yang ke-6, yaitu keyakinan kelas. Ya, karena saya mengajar di kelas 5A, saya membuat keyakinan kelas di kelas 5A. Bapak Ibu, karena sebelum ke materi, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yuk Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Saya juga baru pernah mendengar Bapak Ibu. Yang saya tahu selama saya kecil sampai dengan sebelum mengikuti CGP, yang saya tahu malah aturan, ya enggak? Tata tertib, aturan kelas. Nah, sekarang kok mengapa keyakinan? Nah Bapak Ibu ada yang tahu? Saya contohkan. Iya. Karena disepakati oleh seluruh anggota kelas. Pak Ridar sudah paham, hebat sekali. Tangan untuk Pak Ridar ya. Ini keyakinan Bapak Ibu. Sebagai contoh, mengapa kita harus memakai helm pada saat berkendara? Itu juga merupakan sebuah keyakinan yang ada di dalam diri kita. Apa sebabnya kita memakai helm? Ada yang tahu? Oh, gimana? Biar tidak apa? Oh, biar selamat. Terus yang lain, melindungi kepala. Terus, oh tidak kena tilang, tidak ketangkap polisi. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi Pak Ridar menyampaikan keselamatan, melindungi diri. Bu Helen menyampaikan biar tidak ditangkap polisi. Kita bandingkan, ada dua unsur. Ada unsur ekstrinsik, yang satu, kedua unsur intrinsik penyebabnya, motivasinya. Nah, kalau tadi lebih baik ekstrinsiknya atau intrinsiknya? Intrinsiknya betul Bu Tarmila. Cuma takutnya pada polisi, Bu Helen. Intrinsiknya artinya betul Pak Ridar menyadari bahwa nilai-nilai keyakinan yang ada pada diri Pak Ridar, oh saya pakai helm biar saya selamat, nantinya akan menimbulkan perilaku atau hal-hal
disepakati bersama, diyakini bersama, menimbulkan budaya positif. Bisa kita lihat Bapak Ibu. Nah, tujuannya sudah jelas ya, dari ini membentuk keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai keyakinan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu penting ya. Nanti kita sama-sama coba membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan itu bersifat abstrak daripada peraturan, kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Dalam arti contoh kata-katanya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu positif atau negatif? Yuk, jangan membuang sampah sembarangan, jangan berlari-larian di halaman sekolah, jangan, dan lain sebagainya. Ada kata-kata jangan, positif atau negatif? Negatif. Kita ganti dengan kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya, ya kan? Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan berangkat terlalu siang. Nah, kita ganti dengan apa coba kalimat positifnya? Yo, datang tepat waktu. Itu contoh kata-kata yang bernilai positif, menjadi keyakinan ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Nah, persilahkan warga sekolah atau murid sekolah bercurah pendapat, kemudian mencatat masukan-masukan murid. Saya kepengen kelas saya seperti ini, Bu. Saya kepingin sekolah saya seperti ini. Kemudian menuliskan. Kemudian susunlah keyakinan sesuai prosedur pembentukannya. Ya, contoh kalimat negatif tadi sudah, positif juga sudah. Lanjut. Prosedur yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat. Tinjau ulang keyakinannya. Setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, ya, kemudian persilahkan meninjau ulang dan ditandatangani. Kemudian diletakkan di dinding kelas, tempat mudah dilihat oleh semua warga. Ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati, kemudian bekerja, diterima, dan dimiliki. Ini keyakinan-keyakinan kelas yang bisa kita. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu bisa menggunakan tabel T dan Y. Hormat, mau terdengar, berperilaku, terlihat. Kemudian bekerja, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Bisa juga keyakinan kelas terlihat dalam tabel T dan Y. Hormat contohnya, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari, tidak acuh pada teman dan guru, mengembalikan barang teman, ya, kemudian mengucapkan terima kasih, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu tampak seperti dan tidak tampak seperti, Bapak Ibu. Nah, ini bedanya peraturan dengan keyakinan, Bapak Ibu. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kalau keyakinan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya menghormati orang lain. Kemudian hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, dan seterusnya. Gunakan masker, keyakinannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, untuk keselamatan dan keamanan. Rubahlah coba Bapak Ibu dari peraturan menjadi keyakinan kelas yang positif. Ini contoh sudah saya buat di kelas saya. Anak-anak pertama mencatat, kemudian setelah mereka mencatat, mereka menempelkan di dinding. Kemudian kita tarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang sudah dibuat oleh anak-anak. Kita tarik kesimpulan bersama.
mana yang bisa dijadikan keyakinan kelas untuk bisa diyakini bersama. Nah ini Bapak Ibu contohnya keyakinan kelas 5. Nah, sudah saya terapkan di kelas saya. Monggo nanti kita sama-sama mencoba membuat keyakinan kelas. Nantinya dari keyakinan kelas ini kita bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Ya, ada yang pertanyaan Bapak Ibu? Tidak. Nah, untuk yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Ini budaya positif yang terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu amati, di situ ada segitiga Bapak Ibu. Ya, segitiga restitusi. Di mana ada yang pertama validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu cara dalam penyelesaian sebuah permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Ya, amin. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya. Bukan untuk menebus kesalahan, bukan Bapak Ibu. Memperbaiki hubungan dengan segitiga restitusi. Kemudian tawaran bukan paksaan, kita menawarkan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan dan mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Ya, di sini ada 3 tahapan Bapak Ibu di segitiga restitusi. Yang pertama ada validasi, ada menstabilkan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu, bagaimana tahapan-tahapan segitiga restitusi? Di situ dijelaskan. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Nanti akan saya tunjukkan contoh ya, di mana ada sebuah permasalahan saya menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena belum salah menjadi positif terhadap berbuat salah, menjadi positif terhadap diri. Nah, ini bisa mengajukan pertanyaan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, kita kan sering terhadap bocah, kamu bolak-balik salah, bolak-balik diingatkan nakal beberapa macamnya. Nah, itu ya yang coba kita rubah. Kita menstabilkan identitas anak-anak. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dirimu sendiri terus menerus. Apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita ajukan pertanyaan itu. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Anak-anak melakukan kesalahan apa sebabnya, kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Ya, ajukan pertanyaan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Anak datang terlambat, jangan langsung kenapa bapak kata terlambat, carry baik bisa tanya penyebabnya apa, nak? Ya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang tadi kita sudah buat, contohnya datang tepat waktu. Begitu ada anak datang terlambat, ya nanti penyelesaiannya itu dengan meyakini keyakinan kelas. Dengan segitiga restitusi, anak-anak nanti akan bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan yang mereka hadapi. Bukan dengan hukuman, bukan dengan sesuatu yang menyakitkan untuk anak, tapi
tapi dengan restitusi, ya. Karena sekarang kita akan mempelajari bersama bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus di kelas saya. Semoga ini bisa menjadi gambaran Bapak Ibu nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing Bapak Ibu, ya. Mari kita sama-sama saksikan. Ini merupakan contoh demonstrasi kontekstual, ya, tugas pada saat itu di AMS. Mohon disimak bersama. kesulitan, tengok kanan, tengok kiri, dan dia berusaha agar bisa mengerjakan ulangan tersebut. Sudah selesai ulangannya? Sudah. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan, taruh di depan, yaitu di mejanya guru. Ya, semua dikumpulkan. Ini tahapan yang saya lakukan menggunakan segitiga restitusi. Namun komunikasi dengan anak yang melakukan kesalahan. Kira-kira tidak Besti panggil saat ini? Tidak tahu ya. Kiranya tadi pagi kita sudah ulangan harian tema 3 ya. Iya, kiranya pada saat ulangan harian tadi Ibu lihat Kirana melihat benih ke samping kanan, kemudian melihat ke sekalian di samping kiri. Ibu lihat Kirana mengalami kebingungan, kemudian tengok ke belakang dan teman yang ada di belakang. Kirana mencoba
mencoba kue tadi? Iya, oh iya, Kirana. Mencontek itu perbuatan yang bukan identitas Bapak Ibu. tidak, Kirana. Nah, guru tidak akan menyalahkan Kirana pada hari ini saat ulangan Kirana mencontek, tapi nanti Validasi tindakan yang kedua. ya ada ke depan Kirana tidak mencontek lagi ya saat ulangan. Iya, kenapa sih Kirana mencontek saat ulangan lagi? Kok Kirana tidak belajar? Kenapa Kirana kok tidak belajar? Apa penyebabnya, Nak? Oh, tadi malam Kirana main game mabar pakai HP. Dengan siapa game mabarnya? Oh, dengan kelas 5B. Nah, tadi akibatnya kalau bermain game mabar ulangan tidak bisa mengerjakan berarti Kirana. Kirana mencontek. Nah, mencontek perbuatan yang terpuji tidak, Nak? Tidak terpuji? Iya, Nak, masih ingat tidak? Dengan keyakinan kelas yang ada di kelas 5A. Masih pintar. Mana keyakinan kita? Oh, jujur dalam bertindak, betul sekali. Tapi pencontek itu jujur tidak, Nak? Oh, tidak jujur. Nah, tadi pencontek merupakan perbuatan yang tidak jujur. Kirana yakin tidak kita harus punya kejujuran? Dengan jujur nanti akan apa, Nak? Oh, dengan kejujuran bisa mengerjakan soal. Dan Kirana ada tidak salah menurut Kirana agar Kirana bisa Anak ditanya solusi langkah-langkahnya bagaimana? langkahnya apa menurut Kirana? Belajar, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah, terus tidak main apa lagi di rumah, mengurangi main HP, pintar sekali. Itulah cara yang tadi disampaikan Kirana berdoa di jempol, pintar berbicara dan bisa mengerjakan ujian ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Kirana, langkahnya akan dilaksanakan mulai kapan sama Kirana? Siap hari ini? Siap melaksanakan yang disampaikan Kirana? Pintar. Iya, guru yakin Kirana itu anak yang pintar, Kirana anak yang rajin, Kirana anak yang jujur. Ya, jadi teruslah menjadi anak yang jujur dengan rajin belajar. Siap untuk memulai hari ini? Siap. Ayo kita tes bersama. Terima kasih Kirana. Senantiasa menjadi anak yang jujur. Karena jujur itu hebat. Ya benar. Karena jujur itu hebat. Terima kasih Kirana. Seperti itu Kirana mampu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jangan langsung dijudge bahwa anak itu salah. Wah nyontok, kalau sinau, pancet, bocah bodoh, nenek alek. Jangan seperti itu, ya. Merubah, mencoba sedikit demi sedikit, ya. Ya, saya juga seperti itu. Tapi, setelah mendapatkan materi, kita mencoba untuk memperbaiki diri kita. Dengan belajar CGP ini banyak sekali manfaatnya, Bapak Ibu. Jangan menyelesaikan kasus dengan menilai sesuatu itu langsung dengan kesalahan, tapi cari tahu dulu penyebabnya, motivasinya apa. Bapak Ibu, dari yang tadi saya sampaikan, motivasi yang saya sampaikan tadi, ini juga ada kasus yang kedua, itu juga hampir sama. Penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ternyata saya penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi pada anak-anak didik saya. Setelah saya melakukan segitiga restitusi tersebut, saya mencoba menanyakan, merefleksikan apa yang sudah saya lakukan dari penyelesaian yang dihadapi anak-anak. Kemudian anak-anak ternyata memiliki
postingan merefleksikan, oh ternyata dari penyelesaian segitiga diskusi itu, nah bisa dilihat problemnya. adalah saya sangat senang karena saya telah berbuat salah, tidak dimarahi tapi diberi solusi dan dimotivasi agar saya dapat memperbaiki diri saya. Saya janji akan datang ke sekolah tepat waktu dan melaksanakan pikir kelas sesuai jadwal. Terima kasih Bu Esti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siswa Kelas 5A SD Pondok. Perasaan saya setelah melakukan eksekusi bersama Ibu Esti anak famili, saya sangat tanpa kita sadari, kita mencoba berubah kebiasaan yang salah, ternyata membawa efek ya, anak-anak merasakan semangat manfaatnya. meraih cita-cita. Jujur itu hebat. Wassalamualaikum. Itu Bapak Ibu, nih ternyata dari penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, nih anak-anak bisa mencari jawaban, solusi sendiri atas permasalahan yang mereka hadapi. Ya. Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan penerapan budaya positif yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang saya buka sesi tanya jawab atau mungkin mau menyampaikan sesuatu kaitannya pemaparan yang saya sampaikan tadi. Ada yang ingin disampaikan? Oh ya, silahkan Ibu Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Esti Wahyuni. Setelah saya mendengarkan pemaparan yang begitu panjang lebar dari Ibu Esti Anas Wahyuni, saya merasa masih banyak sekali kekurangan yang ada pada diri saya dan sudah saya dapatkan dari pemaparan Bu Esti. Insya Allah akan saya terapkan di sekolah kita. Yang dapat saya terapkan dalam penerapan budaya positif di sekolah adalah yang pertama, merencanakan pembelajaran yang terpihak pada peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik mampu menumbuhkan kesadaran belajar bersama. Yang ketiga, memberikan teladan kepada peserta didik dengan melaksanakan pembiasaan untuk menumbuhkan budi pekerti. Yang keempat yaitu mengidentifikasi cara belajar peserta didik, kemampuan menyerap materi, potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kiranya itu beberapa budaya positif yang akan saya coba terapkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, terima kasih Bu Bayu ya. Apa yang saya sampaikan sedikit banyak bisa memberi pencerahan bahwasannya budaya positif itu perlu Bu Bayu di kelas, di sekolah. Setuju Bapak Ibu dengan pernyataan yang disampaikan Bu Bayu? Setuju sekali. Ada yang lain yang ingin menyampaikan mungkin permasalahan yang dihadapi di kelas atau kaitan dengan hal-hal yang lain? Siapa? Pak Ridha? Oh, ya, silakan Pak Ridha. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak atas paparan yang telah disampaikan oleh Pak Esti tentang budaya positif ini. Ya, budaya positif ini tentunya akan membawa perubahan. Menurut saya seperti itu, akan membawa perubahan kepada kita semua. Tentunya kita sebagai guru atau pendidik ingin bahwa anak didik kita, siswa-siswa kita ke arah yang lebih baik. Nah, kami akan
menerapkan ini semua di kelas kita. Tentunya mungkin guru-guru yang lain juga ingin menerapkan budaya positif ini di kelasnya masing-masing. Itu saja. Terima kasih Bu Esti atas semua yang telah dipaparkan oleh Bu Esti dengan contoh-contoh yang begitu baik, ya, tentunya akan membawa pemahaman yang pasti, yang baik, dan akan diterapkan. Terima kasih Pak Rida atas pernyataan tadi. Bapak Ibu Pak Rida, terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu, betul sekali yang tadi disampaikan Pak Rida. Budaya positif tercipta bukan secara tiba-tiba. Budaya positif tercipta bukan tanpa usaha. Budaya positif tercipta bukan tanpa kebiasaan, melainkan budaya positif tercipta karena adanya usaha, karena adanya pembiasaan, melahirkan budaya-budaya positif yang membawa pengaruh ke anak didik kita. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan di diseminasi hari ini. Saya bisa menarik kesimpulan, Bapak Ibu, yang pertama, untuk menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaannya, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Kemudian guru harus mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh setiap muridnya. Posisi kontrol tepat untuk mewujudkan budaya positif menjadi posisi manajer, Bapak Ibu. Menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di kelas atau di sekolah. Itu Bapak Ibu kesimpulan dari diseminasi hari ini. Mari bersama Bapak Ibu satukan tekad. Mari kita bangun budaya positif di SD Negeri Kedondong. Setuju Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian budaya positif hari ini ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kembali ke pembawa acara. Tepuk tangan bersama Bapak Ibu terakhir sesi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Esti. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita memasuki acara yang keempat, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu, saya selaku membawa acara di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaiannya saya banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuliskan keyakinan-keyakinan yang menurut kalian itu hal yang baik dan sudah kalian tempelkan tadi di depan, bisa kita simpulkan bersama ya, hal-hal yang baik yang bisa kita jadikan keyakinan kelas 5A. Nah, dilihat ke depan, keyakinan kelas 5A SD Negeri Kedondong Korwil Camdidik Sokaraja tahun pelajaran 2022-2023. Ayo kita sepakati bersama keyakinan kelas 5A. 1. Hadir tepat waktu. 2. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. 3. Disiplin dan percaya diri. 4. Menghargai dan menyayangi teman dengan 3 ucapan. Tolong, maaf,
kelima hal ini? Bisa atau tidak? Nanti kita sepakati bersama dengan kalian membubuhkan tanda tangan sesuai dengan nomor absen. Jumlahnya kita 28, maka yang tanda tangan pun ada 28. Inilah keyakinan kelas 5.